Oke teman-teman, dengan Kak Vino di sini kita akan melanjutkan pembahasan tentang turunan fungsi trigonometri. Kita akan masuk di penerapan turunan yang pertama, yaitu tentang garis singgung dan garis normal. Kalau teman-teman ingat waktu teman-teman belajar tentang fungsi turunan di kelas 11, maka penerapannya adalah juga tentang garis singgung dan garis normal. Begitu juga di sini, hanya saja nanti kita akan menemukan fungsinya adalah fungsi trigonometri, tetapi prinsipnya semuanya sama. Jadi teman-teman bisa ingat lagi, kalau dalam satu kurva kita buat sebagai garis singgung dan garis normal, maka garis singgung dan garis normal itu akan saling tegak lurus. Dan intinya adalah kita akan mencari persamaan garis, ya. Y minus Y1 sama dengan M dikalikan X minus X1. Nah, intinya untuk garis singgung, gradiennya adalah turunan ya dari X1 itu. Dan garis normal, gradiennya itu tegak lurus terhadap garis singgung. Yang perlu teman-teman ingat adalah kalau kita punya persamaan garis ya, jadi misalkan satu persamaan, misalkan AX plus BY plus C sama dengan 0, ini misalkan dia punya gradien adalah minus A per B, seperti itu ya. Maka nanti kalau kita mencari yang tegak lurus, itu tinggal dibalik dan diminus. Akan menjadi B per A, ini adalah gradien garis yang tegak lurus, seperti itu. Nah, jadi intinya sama dengan materi waktu di kelas 11 ya teman-teman, hanya kita membahas tentang fungsi trigonometri saja. Kita coba di contoh ini. Diketahui fungsi trigonometri fx sama dengan sin x min akar 3 cos x, tentukan gradien garis singgung di x sama dengan pi per 2, dan kemudian persamaan garis normal di x sama dengan pi. Jadi ini cukup simpel aja teman-teman. Ketika kita mencari garis singgung atau garis normal, yang pertama adalah teman-teman harus mencari turunan fungsinya dulu. Ya. Nah, turunan fungsinya itu sin X diturunkan menjadi cos X, lalu kalau minus akar 3 cos X itu akan menjadi plus akar 3 sin X. Nah, ini poin yang pertama, atau kita sebut soal A ya. Nah, gradien itu tinggal dimasukkan aja teman-teman. Jadi gradien adalah F aksen dari pi per 2. Jadi kita dapatkan cos pi per 2 ditambah akar 3 dikalikan sin pi per 2. Ya, cos pi per 2 adalah 90 derajat, itu 0. Dikalikan akar 3 ditambah akar 3 dikali 1. Jadi kita dapatkan akar 3 seperti itu ya. Oke, itu kalau hanya mencari gradien garis singgung. Berikutnya, kalau kita mau mencari persamaan garis normal, ya entah garis normal atau garis singgung, kita harus tahu titiknya dulu. Jadi kalau X sama dengan P, maka kita juga harus tahu koordinat Y-nya. Kita masukkan dulu di fungsinya, bukan turunan ya teman-teman, di fungsinya. Jadi untuk mencari titiknya, ini adalah sin P dikurangi akar 3 dikalikan cos P. Sin Pi itu sin 180 itu 0, cos Pi itu minus 1, sehingga ini adalah akar 3. Seperti itu ya. Nah, jadi artinya titik yang kita mau ambil adalah Pi, akar 3. Selanjutnya, untuk mencari persamaan garis normalnya, kita harus mencari gradiennya. Ya. Nah, gradien garis normal itu tegak lurus dari gradien garis singgung. Jadi kita tetap akan mencari gradien garis singgung dulu ya. Jadi F aksen dari Pi, ya kita sudah tahu ini ya. Di F aksen dari Pi adalah cos Pi ditambah akar 3 dikalikan sin Pi. Cos Pi itu minus 1 ya. Tambah akar 3 dikalikan 0, kita dapatkan minus 1. Tetapi jangan lupa ini adalah garis singgung ya. Nah, kalau untuk garis normal, itu gradiennya harus dibuat tegak lurusnya. Jadi minus 1 per minus 1. Jadi dibalik di minus. Artinya itu adalah 1 gradiennya. Nah, dari sini kita tinggal gunakan rumus persamaan garis. Y min Y1 sama dengan M dikalikan X min X1. Ya, diingat-ingat teman-teman, ini rumus persamaan garis saja ya. Ini adalah X1, Y1. Seperti itu. Sehingga kita dapatkan Y min akar 3 sama dengan 1 dikalikan X min Pi. Sehingga kita dapatkan Y min akar 3 sama dengan X min Pi. Jadi Y sama dengan X minus Pi plus akar 3. Atau kalau kita buat dalam bentuk persamaan AX plus BY, ya kita jadikan X min Y
min Pi plus akar 3 sama dengan 0. Ya biarin bentuknya seperti itu ya teman-teman. Karena memang ini adalah fungsi trigonometri. Ya, hanya seperti itu aja teman-teman. Berikutnya, ini tentukan persamaan garis singgung dan persamaan garis normal dari kurva Y sama dengan 3 sinus kuadrat 2x di titik berabsis Pi per 3. Ya, jadi ini fx-nya atau y-nya adalah 3 sin kuadrat dari 2x. Kita bisa mencari dulu f dari pi per 3 ya. Jadi kita masukkan 3 dari sinus kuadrat 2 pi per 3. Atau 3 sinus kuadrat dari ini berapa ini? 2 pi per 3 itu berarti, ya kita tulis dulu aja deh. Ya. Nah, sinus 2 pi per 3 itu sinus 120 ya, setengah akar 3 kita kuadratkan. Ini kita dapatkan 3 per 4. Ya, jadi kita kalikan 3 menjadi 9 per 4. Artinya, titiknya adalah pi per 3,9 per 4. Ya, ini nanti kita gunakan baik di garis normal ataupun garis singgung. Nah, berikutnya kita akan mencari turunan ya. Jadi turunannya 3 sin kuadrat 2x itu adalah menjadi 3 dikali, ini kan sama aja sin dikuadratkan ya. Jadi ini akan menjadi 2 sin 2x kita kalikan lagi dengan 2 turunannya ya. Jadi ini akan menjadi 12 sin 2x. Seperti itu adalah turunannya. Nah, kita kerjakan untuk persamaan garis singgung, kita buat PGS ya. Maka gradiennya tinggal kita masukkan di sini, f aksen dari pi per 3 ya. Jadi kita dapatkan 12 dikalikan sin 2 pi per 3. Atau 12 dikalikan setengah akar 3. Kita dapatkan 6 akar 3. Ini adalah gradiennya. Sedangkan titiknya adalah ini ya, ini adalah X1 dan Y1. Jadi kita tinggal buat persamaan garis singgungnya adalah Y min 9 per 4 sama dengan M dikalikan X min Pi per 3. Seperti itu ya. Kalau mudah-mudahan tidak ada kesalahan, oke. Nah, kemudian di sini kita bisa jabarkan Y minus 9 per 4 sama dengan 6 akar 3X dikurangi 2 akar 3Pi. Mungkin kita bisa kalikan 4 semua menjadi 4Y minus 9 sama dengan 24 akar 3X minus 8 akar 3Pi. Kita bisa jadikan satu ruas, 24 akar 3X minus 4Y plus 9 minus 8 akar 3Pi sama dengan 0. Itu adalah persamaan garis singgung. Sedangkan untuk persamaan garis normal, gradiennya tinggal kita ambil tegak lurusnya saja. Jadi minus dari 1 per 6 akar 3. Seperti itu ya. Kita jabarkan dulu saja, nanti penyederhanaannya di akhir ya. Jadi persamaannya, maaf ini persamaan garis normal maksud saya ya. Oke, persamaan garis normal ya. Nah, jadi Y minus 9 per 4 sama dengan M-nya ini dikalikan X minus Pi per 3. Ruwet deh ya, biarin deh ya. Oke, ini akan menjadi minus 1 per 6 akar 3X. Lalu ditambah dengan Pi per 18 akar 3. Seperti itu ya. Oke, di sini kita bisa kalikan berapa ini? Wah, ini agak ribet nih ya. Kalau kita kalikan akar 3 dulu saja. Ya, kalau kita kalikan akar 3 dulu, jadi ini menjadi akar 3Y minus 9 per 4 akar 3. Yang ini akan menjadi, kalau dikalikan akar 3 itu berarti menjadi minus 1 per 6X ya. Kemudian plus 1 per 18 Pi. Seperti itu ya. Nah, kita bisa pindah saja dulu. 1 per 6X ditambah akar 3Y, kemudian minus 9 per 4 akar 3, minus 1 per 18 Pi sama dengan 0. Ya. Di sini kalau teman-teman misalkan mau
kalikan ya paling kita kalikan 36 ya teman-teman. Kalau dikalikan 36 ini akan jadi 6x ditambah 36 akar 3y dikurangi, ini kalau dikalikan 36 berarti 81 akar 3 lalu minus 2pi sama dengan 0. Ya paling seperti itu sih teman-teman bentuknya ya. Jadi tidak terlalu sederhana sekali. Ini aja teman-teman penggunaan turunan pada garis singgung dan garis normal ya. Selanjutnya kita akan bicara penerapan yang berikutnya itu tentang fungsi naik dan fungsi turun seperti yang teman-teman sudah pernah bahas waktu turunan fungsi aljabar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.